Kakek ini dihina setiap hari karena hanya seorang pemulung miskin. Namun, ketika anaknya pulang dari kota, semua terdiam. Ternyata, matahari pagi yang hangat mulai menyusup di antara dedaunan pohon kelapa, menerangi jalanan berdebu di desa kecil bernama Cempaka. Udara pagi itu segar, namun bagi Pak Joko, hari ini tak lebih dari sekadar rutinitas yang sama seperti biasanya. Dengan tubuh ringkih dan tangan keriput, ia menyeret gerobak tua yang terbuat dari kayu reot. Di atas gerobak itu bertumpuk barang-barang bekas, kaleng minuman kosong, botol plastik kotor, dan beberapa potongan logam karatan. Pak Joko adalah pemulung. Pekerjaannya sederhana, mengumpulkan barang-barang bekas yang sudah tak berguna bagi orang lain, lalu menjualnya kepada pengepul. Setiap hari, ia berkeliling desa dengan langkah pelan, mencari apapun yang bisa ia jual untuk mendapatkan uang. Uang itu kemudian digunakan untuk membeli beras, garam, dan kebutuhan sehari-hari. Sisanya, jika ada, disimpan untuk biaya pendidikan anaknya, Budi. Namun, pekerjaan sebagai pemulung bukanlah profesi yang dihormati di desa ini. Orang-orang seringkali memandang rendah mereka yang hidup dari sampah. Bagi warga desa, menjadi pemulung adalah simbol kegagalan hidup. Mereka melihat Pak Joko sebagai contoh nyata dari orang yang tidak beruntung, bahkan tanpa pernah benar-benar memahami perjuangannya. Dasar pemulung. Ejekan itu terdengar lagi ketika Pak Joko lewat di depan warung milik Butini. Seorang ibu muda yang sedang duduk di teras rumahnya tertawa sinis sambil berkata, "Apa gunanya bekerja keras kalau hasilnya cuma jadi pemulung? Anaknya pasti juga bakal jadi pemulung kayak bapaknya." Pak Joko hanya diam. Ia sudah terbiasa mendengar cemoohan semacam itu. Tangannya tetap sibuk memilah-milah barang di pinggir jalan, mencoba menemukan sesuatu yang bisa ia tambahkan ke gerobaknya. Ia tidak ingin membuang energinya untuk membela diri atau merespons ejekan. Baginya, setiap kata pedas yang dilontarkan, orang lain hanyalah angin lalu. Yang penting baginya adalah satu hal, masa depan Budi. Di tengah panasnya matahari siang itu, Pak Joko akhirnya selesai mengumpulkan barang-barang bekas. Gerobaknya sudah penuh, dan ia mulai menariknya menuju tempat pengepul di ujung desa. Langkah kakinya berat, tetapi pikirannya terus melayang pada sosok Budi. Anak itu adalah alasan utama mengapa ia masih bertahan meskipun hidup begitu sulit. Budi harus sukses, gumam Pak Joko dalam hati. Aku rela jadi apa saja asal dia bisa punya masa depan yang lebih baik dariku. Saat tiba di tempat pengepul, Pak Joko menurunkan barang-barangnya satu persatu. Pengepul itu memeriksa barang-barang tersebut dengan ekspresi datar sebelum memberikan uang hasil penjualan. Jumlahnya tidak banyak, hanya cukup untuk membeli beras dan kebutuhan dasar selama beberapa hari. Namun bagi Pak Joko, uang itu adalah harapan. Harapan bahwa ia bisa terus memberikan yang terbaik bagi Budi. Setelah meninggalkan tempat pengepul, Pak Joko singgah sejenak di sebuah warung kecil untuk membeli segelas teh manis. Warung itu milik Pak Slamet, satu-satunya tetangga yang masih bersikap ramah padanya. Saat duduk di bangku kayu yang reot, Pak Joko menghela napas panjang. "Pak Joko, kenapa kakek masih bekerja keras begini?" tanya Pak Slamet dengan nada prihatin. "Kakek kan sudah tua, biar anak kakek saja yang cari uang." Pak Joko tersenyum tipis. "Anakku masih sekolah, Pak Slamet. Aku harus terus bekerja supaya dia bisa belajar dengan tenang. Aku tidak ingin dia mengalami kesulitan seperti aku." Pak Slamet mengangguk, meskipun tatapannya penuh dengan rasa iba. Semoga Tuhan membalas semua usaha kakek, ya. Perjalanan pulang ke rumah terasa lebih berat dibanding biasanya. Pikiran Pak Joko dipenuhi oleh berbagai pertanyaan. Apakah semua pengorbanannya ini akan cukup? Akankah Budi berhasil meraih mimpi-mimpinya? Atau apakah masyarakat benar bahwa nasib buruk seorang pemulung akan selalu diturunkan kepada anaknya? Namun, di tengah semua keraguan itu, ada satu keyakinan yang tak pernah goyah dalam hati Pak Joko. Ia percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk mengubah nasib. Selama Budi terus belajar, ia yakin bahwa masa depan anaknya akan lebih cerah. Malam itu, setelah membersihkan diri dan makan malam sederhana, Pak Joko duduk di depan rumahnya sambil memandang langit penuh bintang.
Ia membayangkan Budi sedang belajar di kamarnya, berusaha keras untuk meraih prestasi. Senyum tipis muncul di wajahnya yang penuh kerutan. Suatu hari nanti, kau akan membuat semua orang bangga, Nak. Bisik Pak Joko pelan, seolah berbicara kepada bintang-bintang di langit. Dan, di tengah kegelapan malam itu, harapan kecil itu tetap menyala, seperti lilin yang tak pernah padam. Hari-hari berlalu, tetapi kehidupan Pak Joko tidak pernah benar-benar tenang. Setiap kali ia melangkah keluar rumah dengan gerobaknya, selalu ada mata yang memandang sinis. Selalu ada bisikan yang menyakitkan. Bagi warga desa, pekerjaan sebagai pemulung bukan hanya rendah derajatnya, tetapi juga menjadi alasan untuk merendahkan siapapun yang terlibat di dalamnya. Lihat tuh, Pak Joko lagi lewat. Seorang anak kecil menunjuk ke arah Pak Joko sambil tertawa cekikikan. Ibunya, yang sedang duduk di depan rumah, ikut bergumam, dasar nasib buruk. Anaknya pasti nggak bakal jadi apa-apa juga. Pak Joko mendengar semua itu, namun ia tetap diam. Ia tahu bahwa setiap kata pedas yang dilontarkan orang lain hanyalah angin lalu bagi tujuan besarnya, masa depan Budi. Namun, meski ia mencoba bersikap tegar, ejekan-ejekan itu perlahan mulai menggerogoti hatinya. Ia sering bertanya-tanya, apakah semua pengorbanannya ini akan cukup? Apakah masyarakat benar ketika mereka meremehkan nasib anak seorang pemulung? Suatu sore, Pak Joko sedang beristirahat di bawah pohon rindang di pinggir desa. Ia duduk di atas batu besar, tangannya masih memegang karung kosong. Di kejauhan, ia melihat sekelompok ibu-ibu sedang berkumpul di depan warung. Mereka tampak asyik, mengobrol, tertawa keras, dan sesekali menoleh ke arahnya. Salah satu dari mereka, Bu Tini, tiba-tiba berdiri dan berteriak dengan suara nyaring. Pak Joko, ngapain kerja keras kalau hasilnya cuma jadi pemulung? Mendingan santai di rumah aja, kan sama-sama nggak ada hasilnya. Tawa meledak dari kelompok itu. Wajah Pak Joko memerah, tetapi ia menahan diri untuk tidak bereaksi. Ia tahu bahwa menjawab ejekan hanya akan membuat situasi semakin buruk. Namun, di dalam hatinya, amarah dan kekecewaan mulai membuncah. Setelah beberapa saat, salah seorang dari kelompok itu, Bu Siti, melangkah mendekati Pak Joko. Awalnya Pak Joko berharap bahwa mungkin kali ini ada seseorang yang datang untuk memberikan sedikit kebaikan. Namun, harapannya langsung sirna ketika Bu Siti berkata dengan nada merendahkan. Pak Joko, saya kasihan sama anakmu Budi. Dia sekolah tinggi-tinggi, tapi kok bapaknya pemulung ya? Apa nggak malu dia kalau orang-orang tahu? Kalimat itu seperti pisau yang menusuk jantung Pak Joko. Ia menundukkan kepala, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Selama ini, ia bekerja keras demi Budi, demi memberikan pendidikan terbaik, agar anaknya bisa memiliki masa depan yang lebih baik. Tapi ucapan Bu Siti membuatnya merasa seolah-olah semua usahanya sia-sia. Namun, di tengah rasa sakit itu, ada satu hal yang membuat Pak Joko bertahan. Keyakinannya pada Budi. Ia yakin bahwa anaknya adalah harapan besar bagi keluarganya. Budi bukan sekadar anak biasa. Ia pintar, tekun, dan selalu berusaha keras untuk belajar. Meski jarang pulang ke rumah karena tinggal di asrama sekolah, Budi selalu mengirim surat kepada ayahnya. Dalam surat-surat itu, ia selalu menulis tentang mimpi-mimpinya untuk menjadi seseorang yang bisa membanggakan ayahnya. Ayah, aku janji akan membuatmu bangga. Itulah kalimat terakhir yang ditulis Budi dalam surat terbarunya. Pak Joko sering membaca ulang kalimat itu saat ia merasa lelah atau putus asa. Kata-kata itu adalah penyemangat baginya, mengingatkannya bahwa semua pengorbanan ini bukan tanpa makna. Namun tekanan sosial tidak hanya datang dari luar. Kadang-kadang Pak Joko juga merasa ragu pada dirinya sendiri. Ia sering bertanya-tanya, apakah ia sudah melakukan yang terbaik untuk Budi? Apakah ia cukup kuat untuk terus bertahan meskipun hidup begitu sulit? Suatu malam, setelah seharian bekerja keras, Pak Joko duduk di depan rumahnya, menatap langit gelap tanpa bintang. Pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Apa aku sudah cukup baik sebagai ayah,
Gumamnya dalam hati. Apa aku bisa memberikan yang terbaik untuk Budi? Esok harinya, sebuah kabar tak terduga datang mengubah suasana hati Pak Joko. Saat ia sedang membersihkan barang-barang bekas di dekat pasar, seorang guru dari sekolah Budi tiba-tiba mendekatinya. Guru itu, Pak Rudi, adalah wali kelas Budi di sekolah menengah. Pak Joko, saya ingin memberikan kabar gembira, kata Pak Rudi dengan senyum lebar. Anak Bapak, Budi, baru saja lulus dengan nilai tertinggi di sekolahnya. Mata Pak Joko membelalak. Ia hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Benarkah, Pak? Tanyanya dengan suara bergetar. Pak Rudi mengangguk. Benar sekali. Budi adalah siswa yang sangat cerdas dan rajin. Kami semua bangga padanya. Dan tentu saja ini semua berkat dukungan Bapak. Pak Joko merasa dadanya dipenuhi oleh perasaan bangga yang luar biasa. Namun, di sisi lain, ia juga merasa khawatir. Ia tahu bahwa masyarakat desa tidak akan mudah menerima keberhasilan Budi. Mereka mungkin akan tetap merendahkan mereka karena latar belakang keluarga mereka. Namun, di tengah kekhawatiran itu, ada satu hal yang membuat Pak Joko merasa lega. Ia akhirnya melihat bukti nyata bahwa semua pengorbanannya tidak sia-sia. Budi berhasil membuktikan bahwa nasib seseorang tidak ditentukan oleh pekerjaan orang tuanya. Prestasi Budi adalah bukti nyata bahwa kerja keras dan pendidikan bisa mengubah segalanya. Kamu hebat, Nak, bisik Pak Joko dalam hati sambil tersenyum, tipis. Kamu telah membuat ayahmu bangga. Namun, di balik senyum itu, Pak Joko tahu bahwa ujian yang lebih besar masih menanti. Bagaimana reaksi masyarakat desa terhadap kesuksesan Budi? Akankah mereka tetap merendahkan mereka, ataukah mereka akan mulai menghormati keluarga kecil ini? Hanya waktu yang akan menjawab. Kabar tentang keberhasilan Budi lulus dengan nilai tertinggi mulai menyebar di desa Cempaka. Awalnya, hanya beberapa orang yang tahu, para guru dan tetangga dekat Pak Joko. Namun, seperti biasa, berita baik tak pernah lama disimpan dalam diam. Dalam waktu singkat, hampir seluruh warga desa membicarakannya. Namun, bukannya memuji atau memberikan penghormatan, banyak dari mereka justru merasa penasaran dan skeptis. Bagaimana mungkin seorang anak pemulung bisa mencapai prestasi akademik setinggi itu? Pasti ada sesuatu yang tidak mereka ketahui. Pertanyaan-pertanyaan ini mulai menggantung di udara, menciptakan misteri yang membuat desas-desus semakin berkembang. Katanya, anak Pak Joko juara sekolah, ya? Bu Tini bertanya kepada Bu Siti saat mereka sedang ngobrol di warung. Wajahnya penuh rasa ingin tahu, namun juga terlihat ragu. Iya, katanya begitu, jawab Bu Siti sambil menyipitkan mata, tapi aku nggak percaya. Anak pemulung kok bisa pintar? Pasti ada sesuatu yang aneh. Obrolan serupa terjadi di mana-mana. Beberapa orang bahkan mulai berspekulasi bahwa Budi mendapatkan bantuan ilegal dari pihak sekolah atau menggunakan cara-cara curang untuk meraih nilai tinggi. Ada juga yang berbisik-bisik bahwa mungkin Budi tidak benar-benar sekolah, melainkan hanya pura-pura belajar demi membuat ayahnya tampak hebat. Pak Joko mendengar semua desas-desus itu, tapi ia tetap diam. Ia tahu betul siapa Budi. Anaknya adalah sosok yang tekun, cerdas, dan memiliki integritas tinggi. Namun, ia juga sadar bahwa masyarakat sulit menerima kebenaran jika sudah terlanjur menutup mata terhadap fakta. Sementara itu, Budi sendiri jarang pulang ke rumah. Selama ini, ia tinggal di asrama sekolah dan hanya sesekali mengunjungi ayahnya saat liburan. Kehidupannya di kota besar sangat berbeda dengan kehidupan di desa. Di sana, ia dikelilingi oleh teman-teman yang cerdas dan ambisius, serta didukung oleh fasilitas pendidikan yang lengkap. Meski demikian, ia tak pernah melupakan asal-usulnya. Setiap malam, ia selalu menyempatkan diri untuk menulis surat kepada ayahnya, menceritakan tentang hari-harinya di sekolah dan mimpi-mimpinya untuk masa depan. Namun, bagi warga desa, absennya Budi menjadi teka-teki tersendiri. Mengapa dia tidak pernah pulang? Apa yang sebenarnya dia lakukan di kota besar? Apakah dia benar-benar sehebat yang dikatakan orang? Suatu pagi, sebuah surat resmi tiba di rumah Pak Joko. Surat itu berasal dari salah satu universitas ternama di ibu kota. Saat membaca isi surat tersebut, Pak Joko langsung terduduk lemas karena terkejut.
Matanya berkaca-kaca saat ia membaca baris pertama. Kami dengan bangga mengumumkan bahwa Budi telah diterima sebagai mahasiswa di Universitas Nasional dengan beasiswa penuh. Ini adalah momen yang selama ini Pak Joko impikan. Anaknya tidak hanya berhasil lulus dengan nilai tertinggi, tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di salah satu institusi terbaik di negara ini. Ini adalah bukti nyata bahwa kerja keras dan pengorbanannya tidak sia-sia. Namun, reaksi masyarakat desa terhadap kabar ini justru semakin aneh. Alih-alih merasa bangga, banyak dari mereka semakin penasaran dan skeptis. Mereka mulai mencari tahu lebih banyak tentang Budi melalui internet. Tentu saja, dengan bantuan anak-anak muda yang lebih melek teknologi. Setelah beberapa hari mencari informasi, mereka menemukan fakta yang membuat mereka tercengang. Ternyata, Budi tidak hanya diterima di Universitas Nasional. Dia juga merupakan salah satu siswa terbaik di sekolahnya, yang pernah memenangkan berbagai kompetisi akademik tingkat nasional. Bahkan, ada artikel di koran lokal yang menulis profil singkat tentangnya, menyebut bahwa Budi adalah calon ilmuwan muda yang menjanjikan. Pantas saja dia nggak pernah pulang, gumam Pak Slamet sambil menggelengkan kepala. Anak itu pasti sibuk belajar dan melakukan hal-hal besar di kota. Namun, meskipun fakta-fakta ini mulai terungkap, banyak warga desa masih enggan mengakui kehebatan Budi. Mereka merasa risih, seolah-olah keberhasilan Budi adalah bentuk penghinaan terhadap mereka yang selama ini merendahkan keluarganya. Di tengah semua spekulasi dan desas-desus itu, ada satu hal yang membuat masyarakat semakin penasaran. Budi akan pulang ke desa dalam waktu dekat. Kabar ini datang dari Pak Joko, yang menyebut bahwa anaknya akan datang untuk merayakan pencapaian akademiknya bersama keluarga. Apa maksudnya pulang? Tanya Butini dengan nada sinis. Apa dia mau pamer? Mungkin saja, timpal Bu Siti. Tapi kita lihat saja nanti. Kalau dia benar-benar hebat, kenapa selama ini dia nggak pernah peduli sama desa kita? Misteri tentang siapa sebenarnya Budi semakin memanas. Warga desa mulai mempersiapkan diri untuk kedatangannya, meskipun dengan perasaan campur aduk antara penasaran, iri, dan sedikit takut. Mereka ingin tahu apakah Budi benar-benar sehebat yang dikatakan orang, ataukah semua ini hanya karangan belaka. Sementara itu, Pak Joko hanya bisa tersenyum tipis. Ia tahu bahwa kedatangan Budi akan membawa perubahan besar, baik bagi keluarganya maupun bagi masyarakat desa. Namun ia juga tahu bahwa ujian yang lebih besar masih menanti. Bagaimana reaksi warga desa ketika mereka akhirnya bertemu dengan Budi? Akankah mereka menerima keberhasilan anak pemulung ini? Ataukah mereka akan tetap mempertahankan sikap sinis mereka? Hanya waktu yang akan menjawab. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Matahari pagi bersinar terang, menyelimuti desa Cempaka dengan cahaya keemasan. Udara segar dipenuhi oleh suara burung berkicau dan deru angin yang lembut. Namun, suasana di desa tampak berbeda hari ini. Warga desa berbisik-bisik satu sama lain, saling bertanya tentang apa yang akan terjadi. Hari ini adalah hari kedatangan Budi. Pak Joko sudah bangun sejak subuh. Ia membersihkan rumah sederhananya, memastikan semuanya rapi untuk menyambut anaknya. Meski wajahnya tampak tegang, matanya berbinar penuh kebanggaan. Ini adalah pertama kalinya ia akan melihat Budi setelah beberapa tahun tidak bertemu. Ia tahu bahwa anaknya telah berubah, bukan hanya secara fisik, tetapi juga dalam segala hal. Namun, ia tidak pernah membayangkan bahwa perubahan itu akan begitu mencengangkan. Brum, brum. Suara mesin mobil yang mendekat membuat semua orang di desa terkejut. Di sebuah desa kecil seperti Cempaka, kedatangan mobil mewah adalah sesuatu yang jarang terjadi. Apalagi jika mobil itu berhenti tepat di depan rumah Pak Joko. Ketika pintu mobil terbuka, sosok Budi turun dengan langkah percaya diri. Ia mengenakan setelan jas hitam yang rapi, lengkap dengan dasi biru tua. Penampilannya begitu berbeda dari bayangan warga desa tentang anak pemulung. Mata semua orang tertuju padanya. Ada yang tercengang, ada yang iri, dan ada yang merasa tidak nyaman. Beberapa orang bahkan mulai berbisik, "Itu benar-benar Budi?" "Iya, tapi kenapa dia pakai baju kayak orang kota?" Sementara itu,
Pak Joko berdiri di depan rumahnya, menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. Ia tak bisa menahan air mata saat melihat betapa jauh Budi telah berubah. Dengan langkah pelan, ia mendekati Budi dan memeluknya erat. "Selamat datang, Nak," kata Pak Joko dengan suara serak. "Ayah bangga sekali padamu." Budi tersenyum hangat. "Aku janji akan membuatmu bangga ya. Sekarang, giliranku untuk membalas semua pengorbananmu." Namun, reaksi warga desa tidak semudah itu. Awalnya, mereka mencoba mendekati Budi dengan sikap ramah, meskipun terlihat agak kaku. Beberapa orang bahkan berusaha meminta maaf atas ejekan yang pernah mereka lontarkan kepada Pak Joko. "Wah, selamat ya Budi. Kami nggak nyangka kamu bisa jadi sehebat ini," kata Butini dengan nada manis, meskipun matanya tampak gugup. Budi hanya tersenyum tipis, tanpa memberikan jawaban langsung. Sikap dinginnya membuat banyak orang merasa tidak nyaman. Mereka sadar bahwa Budi tidak lagi seperti dulu. Ia bukan anak desa yang bisa mereka remehkan begitu saja. Setelah acara penyambutan singkat, Budi meminta waktu untuk berbicara dengan warga desa. Ia mengumpulkan mereka di balai desa, tempat biasa digunakan untuk pertemuan. Saat semua orang telah duduk, Budi berdiri di depan dengan ekspresi tenang namun tegas. Ia memandangi satu persatu wajah-wajah yang hadir. Beberapa di antaranya pernah mengejek ayahnya, dan sebagian lagi hanya diam saat cemoohan itu dilontarkan. "Terima kasih sudah datang," kata Budi membuka pembicaraan. Suaranya mantap, mengundang perhatian semua orang. "Saya ingin berterima kasih kepada Anda semua atas dukungan yang telah diberikan kepada keluarga saya selama ini." Ucapannya disambut dengan hening. Warga desa mulai merasa cemas, karena nada suara Budi terdengar lebih seperti sindiran daripada ucapan terima kasih. "Anda semua tahu siapa saya," lanjut Budi. "Anak seorang pemulung. Selama bertahun-tahun, saya hidup di bawah bayang-bayang stigma bahwa masa depan saya tidak akan lebih baik daripada ayah saya. Anda semua pernah mengolok-olok beliau, bahkan mempertanyakan apakah saya layak mendapatkan pendidikan." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati warga desa. Beberapa dari mereka menundukkan kepala, sementara yang lain mencoba menyangkal. "Tapi tahukah Anda, ayah saya adalah pahlawan sejati bagi saya," kata Budi dengan suara bergetar penuh emosi. "Beliau bekerja keras setiap hari demi membiayai pendidikan saya. Beliau rela menjadi pemulung agar saya bisa belajar di sekolah yang baik. Dan hari ini, saya berdiri di sini bukan hanya sebagai mahasiswa universitas ternama, tetapi juga sebagai ilmuwan muda yang baru saja menemukan teknologi inovatif yang diakui dunia internasional." Ruang balai desa hening total. Semua orang tercengang mendengar pengakuan itu. Teknologi inovatif, pengakuan internasional, ini jauh melampaui apa yang mereka bayangkan tentang Budi. "Anda semua boleh merendahkan pekerjaan ayah saya," lanjut Budi, dengan nada tegas. "Tapi jangan pernah remehkan tekad seseorang untuk meraih mimpi. Saya tidak pulang ke sini untuk meminta maaf atau mencari pengakuan. Saya hanya ingin membuktikan bahwa latar belakang bukanlah batasan. Kerja keras dan integritas jauh lebih penting daripada status sosial." Setelah pidato itu, suasana di balai desa berubah drastis. Warga desa mulai merasa malu atas perlakuan mereka terhadap Pak Joko selama ini. Beberapa orang bahkan meneteskan air mata, sementara yang lain langsung meminta maaf kepada Pak Joko secara terbuka. Butini, yang dulu sering mengejek Pak Joko, maju ke depan dengan wajah pucat. "Maafkan kami, Pak Joko. Kami salah menilai Anda dan anak Anda." Pak Joko hanya tersenyum lembut. "Tidak apa-apa. Yang penting, kita semua bisa belajar dari kesalahan." Namun, ada satu rahasia besar yang belum diungkapkan oleh Budi. Setelah pertemuan itu, ia mengajak ayahnya untuk berbicara di rumah. Di sana, ia memberitahukan bahwa teknologi inovatif yang ia temukan sebenarnya didedikasikan untuk membantu komunitas kecil seperti Desa Cempaka. Teknologi tersebut dapat mengubah limbah organik menjadi energi terbarukan yang akan sangat bermanfaat bagi masyarakat pedesaan. "Ayah, aku tidak hanya ingin membanggakanmu," kata Budi sambil tersenyum. "Aku ingin membantu desa kita menjadi lebih baik. Kita mulai dari sini, dari tempat kita berasal.
Pak Joko tak bisa berkata apa-apa. Hanya air mata haru yang mengalir di pipinya. Ia tahu bahwa anaknya tidak hanya berhasil meraih kesuksesan pribadi, tetapi juga memiliki hati yang besar untuk berkontribusi kepada masyarakat. Esok harinya, Desa Cempaka berubah. Udara pagi yang biasanya dipenuhi canda tawa dan obrolan ringan kini terasa lebih hening. Warga desa tidak lagi berbicara dengan santai seperti biasa. Mereka tampak lebih tenang, bahkan cenderung hati-hati dalam bertindak. Semua ini karena kehadiran Budi. Sosok yang sebelumnya direndahkan, kini menjadi figur yang dihormati. "Apa kabar, Bu Tini?" Pak Joko menyapa tetangganya itu saat ia lewat di depan warung. Suaranya ramah, meskipun ada nada sedikit dingin yang tak bisa disembunyikan. Bu Tini, yang biasanya sombong, hanya tersenyum kaku dan menjawab dengan suara pelan. Iya, baik, Pak Joko," katanya sambil menundukkan kepala. "Maaf sekali atas semua perkataan saya dulu." Pak Joko mengangguk pelan. Ia tidak pernah berniat untuk mempermalukan siapapun, tetapi ia juga tidak akan melupakan bagaimana orang-orang pernah merendahkan dirinya dan anaknya. Kini, setelah Budi membuktikan bahwa mereka salah, masyarakat mulai belajar untuk menghargai keluarga kecil itu. Namun, balas dendam Pak Joko bukanlah balas dendam yang kasar atau penuh kebencian. Ia memilih jalan yang lebih bijaksana, melalui keteguhan hati dan kesederhanaannya yang selama ini menjadi fondasi hidupnya. Ia tidak perlu berteriak atau marah-marah untuk membuat orang lain merasa malu. Cukup dengan keberhasilan anaknya, ia telah membuktikan bahwa semua ejekan dan stigma itu tidak berarti apa-apa. Sementara itu, Budi mulai mempersiapkan proyek teknologinya di desa. Ia bekerja sama dengan beberapa warga yang memiliki keahlian teknis untuk mengembangkan alat pengolah limbah organik menjadi energi terbarukan. Proyek ini mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah daerah yang tertarik untuk menerapkan teknologi tersebut di desa-desa lain. Namun, di balik antusiasme itu, ada satu hal yang membuat warga desa merasa tidak nyaman. Budi meminta mereka untuk turut serta dalam proses pembangunan proyek ini. Ia ingin agar masyarakat ikut belajar dan terlibat langsung, bukan hanya menjadi penonton pasif. "Ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk berubah," kata Budi dalam pertemuan warga. "Dulu, kita sering meremehkan orang lain karena latar belakangnya. Sekarang, mari kita bersama-sama membangun desa ini tanpa memandang status sosial." Kata-kata itu disambut dengan diam. Warga desa menyadari bahwa Budi tidak hanya datang untuk memberikan solusi teknologi, tetapi juga untuk mengajarkan pelajaran moral yang mendalam. Momen pembalasan tanpa kekerasan. Salah satu momen yang paling menyentuh adalah ketika Bu Siti, yang dulu sering mengejek Pak Joko, datang ke rumahnya untuk meminta maaf secara pribadi. Ia membawa oleh-oleh berupa kue buatannya sendiri dan berlutut di depan Pak Joko. "Pak Joko, kami benar-benar minta maaf atas semua perlakuan buruk kami," katanya dengan suara bergetar. "Kami tidak tahu apa yang Anda dan anak Anda lakukan selama ini. Kami bodoh." Pak Joko tersenyum tipis. Ia membantu Bu Siti berdiri dan berkata, "Tidak apa-apa, Bu Siti. Yang penting, kita semua bisa belajar dari kesalahan. Mari kita lihat ke depan." Momen itu menjadi simbol bahwa keadilan bagi Pak Joko bukan tentang balas dendam fisik atau verbal, tetapi tentang pengakuan dan penghormatan yang akhirnya ia dapatkan dari masyarakat. Namun ada satu orang yang masih belum sepenuhnya menerima keberhasilan Budi. Pak Karim, pemilik lahan terbesar di desa. Selama ini, Pak Karim adalah salah satu orang yang paling keras mencemooh Pak Joko. Ia bahkan pernah mengatakan bahwa Budi tidak akan pernah berhasil karena darah pemulung mengalir di tubuhnya. Suatu hari, Pak Karim mendatangi rumah Pak Joko dengan sikap angkuh. "Jadi anakmu hebat ya," katanya dengan nada sinis. "Tapi apa gunanya semua itu kalau kamu tetap tinggal di gubuk reot begini?" Pak Joko hanya tersenyum tenang. "Rumah ini mungkin sederhana, Pak Karim, tapi di dalamnya ada cinta dan kebanggaan. Itu jauh lebih berharga daripada harta." Mendengar jawaban itu, Pak Karim terdiam. Ia menyadari bahwa uang dan status sosial tidak bisa membeli kebahagiaan atau rasa hormat dari orang lain. Ia meninggalkan rumah Pak Joko dengan wajah murung,
menyadari betapa dangkal pandangan hidupnya selama ini. Transformasi masyarakat. Perlahan-lahan, masyarakat desa mulai berubah. Mereka yang dulu merendahkan Pak Joko, kini mulai menghormatinya. Beberapa bahkan mulai membantu Pak Joko dalam pekerjaannya sebagai pemulung, meskipun hanya sesekali. Ada juga yang membantu memperbaiki rumah Pak Joko agar lebih layak untuk ditinggali. Proyek teknologi Budi juga mulai menunjukkan hasil. Alat pengolah limbah organik yang ia kembangkan berhasil menghasilkan energi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik di beberapa rumah warga. Masyarakat mulai melihat manfaat nyata dari kerja keras Budi, dan mereka semakin menghargai kontribusinya. Di tengah semua perubahan itu, Pak Joko merasakan kelegaan yang mendalam. Ia tidak lagi merasa seperti orang asing di desanya sendiri. Setiap kali ia berjalan di jalan desa, orang-orang menyapanya dengan senyum hangat. Bahkan anak-anak kecil yang dulu mengejeknya, kini memanggilnya dengan hormat. "Ayah bangga padamu, Nak," kata Pak Joko kepada Budi suatu malam. "Kamu tidak hanya membuktikan bahwa kita bisa sukses, tapi juga mengajarkan orang-orang untuk lebih baik." Budi tersenyum. "Ini semua berkat ayah ya. Tanpa kerja kerasmu, aku tidak akan pernah bisa sampai di sini." Beberapa bulan berlalu sejak kedatangan Budi ke desa Cempaka. Proyek teknologi pengolah limbah organik yang ia kembangkan telah mencapai tahap akhir dan mulai digunakan secara penuh oleh masyarakat. Desa yang dulunya hanya mengandalkan listrik dari generator bahan bakar fosil kini memiliki sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Perubahan ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup warga, tetapi juga membuka peluang baru bagi perkembangan ekonomi lokal. Namun, dampak terbesar dari kehadiran Budi bukan hanya pada proyek teknologinya. Ia telah mengubah cara pandang masyarakat tentang kerja keras, pendidikan, dan rasa hormat terhadap orang lain. Dulu, mereka memandang rendah pekerjaan sebagai pemulung. Kini, mereka menyadari bahwa setiap pekerjaan layak dihargai selama dilakukan dengan integritas dan niat baik. "Pak Joko adalah pahlawan kita," kata Butini dalam sebuah pertemuan warga. Suaranya tegas, sangat berbeda dari nada sinis yang biasa ia gunakan dulu. Beliau telah membuktikan bahwa latar belakang bukanlah batasan. Anaknya, Budi, adalah contoh nyata bahwa pendidikan dan kerja keras bisa mengubah segalanya. Warga desa mengangguk setuju. Mereka mulai merayakan setiap pencapaian kecil yang pernah diabaikan, termasuk perjuangan Pak Joko selama bertahun-tahun. Bahkan, ada usulan untuk memberikan penghargaan kepada Pak Joko sebagai simbol inspirasi bagi generasi muda di desa. Sementara itu, Budi melanjutkan karier gemilangnya sebagai ilmuwan muda. Teknologi yang ia kembangkan di desa Cempaka mendapatkan pengakuan internasional. Artikel-artikel tentang dirinya mulai muncul di media nasional dan internasional, menginspirasi banyak orang di seluruh dunia. Ia sering diundang untuk memberikan ceramah di universitas, konferensi ilmiah, dan acara publik lainnya. Namun, meskipun kesibukannya semakin padat, Budi tidak pernah lupa untuk pulang ke desa Cempaka setiap beberapa bulan sekali. Baginya, desa ini adalah tempat asalnya, tempat di mana perjalanan hidupnya dimulai. Ia ingin memastikan bahwa masyarakat desa terus mendapatkan manfaat dari proyeknya, serta menginspirasi anak-anak muda untuk mengejar mimpi mereka. Bagi Pak Joko, setiap kunjungan Budi adalah momen kebanggaan yang tak ternilai harganya. Tubuhnya, yang sudah rentak kini lebih sering beristirahat, tetapi hatinya dipenuhi oleh rasa syukur dan kebahagiaan. Ia sering duduk di depan rumahnya, memandang langit malam, dan mengingat perjalanan panjang yang telah ia lalui bersama anaknya. "Aku tidak pernah menyesal menjadi pemulung," gumam Pak Joko suatu malam. "Selama semua ini demi masa depanmu, Nak, aku rela melakukan apa saja." Pikirannya kemudian melayang pada hari-hari ketika ia harus menahan ejekan dan cemoohan dari warga. Desa. Sekarang semua itu terasa seperti mimpi buruk yang telah berlalu. Ia sadar bahwa setiap pengorbanan yang ia lakukan telah membuahkan hasil, bukan hanya dalam bentuk kesuksesan Budi, tetapi juga dalam bentuk kebahagiaan yang ia rasakan saat melihat anaknya menjadi sosok yang dihormati dan dicintai. Setelah pensiun dari pekerjaannya sebagai pemulung,
Pak Joko mendirikan sebuah yayasan pendidikan bernama Harapan Baru. Yayasan ini didedikasikan untuk membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu agar bisa melanjutkan pendidikan mereka. Dana awal untuk yayasan ini berasal dari sumbangan budi dan beberapa donatur lainnya yang terinspirasi oleh kisah keluarga kecil ini. Yayasan Harapan Baru tidak hanya menyediakan beasiswa, tetapi juga pelatihan keterampilan dan program pengembangan karakter bagi anak-anak muda. Tujuan utamanya adalah untuk mengajarkan nilai-nilai kerja keras, integritas, dan empati kepada generasi mendatang. Setiap anak punya mimpi, kata Pak Joko dalam pidato peresmian yayasan. Tugas kita adalah membantu mereka mewujudkannya, tanpa memandang latar belakang mereka. Cerita ini ditutup dengan gambaran tentang bagaimana perjuangan Pak Joko dan kesuksesan Budi menjadi warisan abadi bagi generasi mendatang. Mereka menginspirasi banyak orang untuk tidak menyerah pada keadaan dan terus berusaha meraih mimpi-mimpi mereka. Di balik setiap kesuksesan besar, selalu ada perjuangan kecil yang tidak terlihat. Nasib seseorang tidak ditentukan oleh pekerjaan atau status sosial, melainkan oleh tekad, kerja keras, dan cinta tanpa syarat. Kisah Pak Joko dan Budi adalah bukti nyata bahwa cahaya harapan selalu ada, bahkan di tengah kegelapan. Beberapa tahun kemudian, Desa Cempaka telah berubah sepenuhnya. Proyek teknologi Budi telah direplikasi di desa-desa lain, membawa manfaat bagi ribuan orang. Sementara itu, Yayasan Harapan Baru terus berkembang, melahirkan generasi baru yang siap menghadapi tantangan dunia dengan kepala tegak. Pak Joko kini tinggal di sebuah rumah yang lebih nyaman, dikelilingi oleh cinta dan rasa hormat dari masyarakat. Meski tubuhnya semakin tua, hatinya tetap penuh semangat. Setiap kali ia melihat anak-anak muda yang dibantu oleh yayasannya, ia tersenyum dan berkata, "Kalian adalah harapan masa depan." Dan di tengah semua perubahan itu, satu hal tetap tidak berubah. Cinta seorang ayah yang tak pernah lelah berjuang demi masa depan anaknya.